Mari kita membaca kitab suci. Kita membaca pasal yang kelima. Mulai pasal 5, Yesus mengalami kebahayaan yang tidak mungkin ditunda lagi. Mulai pasal 5, Yesus menuju kepada kematian yang tidak bisa ditolak. Dan ini sebab dia memang bersedia untuk mati. Mari kita membaca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia mentiadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, setiap kali saya merenungkan bagian ini, hati saya sedih sekali. Karena Yesus menolong seorang yang sudah tidak ada pengharapan. Sakit 38 tahun. Dan orang ini hatinya busuk sekali. Dia melaporkan untuk akhirnya Yesus mendapatkan kecelakaan. Saya tidak tahu berapa banyak anugerah yang kita sudah terima dari Tuhan. Tetapi apa yang kita balas kepada Tuhan yang memberi anugerah? Di kota Xi'an, di Chongguo, ada banyak batu loh yang menulis sejarah-sejarah, syair-syair dan sastra. Dan di situ pernah ditemukan satu batu loh yang tulis 2 kalimat yang besar.
天将万物赐世人，人无一物一恩以报天。Sak, sak, 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 sak. Artinya apa? Surga menurunkan anugerah kepada manusia. Manusia tidak satu kali membalas anugerah dari Tuhan. Bunuh. 7 kali bunuh. Hancurkanlah manusia. Manusia kurang ajar sama Tuhan. Manusia tidak mempunyai pengertian membalas budi. Manusia tidak pernah mengingat apa anugerah Tuhan. Manusia semaunya sendiri. Tidak ada satu usaha untuk kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, contoh yang paling baik di dalam seluruh kitab suci adalah menyembuhkan orang ini, dan orang ini melapor supaya Yesus dicelakakan. Saudara lihat di dalam Alkitab 35 kali mencatat Yesus melakukan mujizat. Dan ini kali adalah satu-satunya kali orang itu tidak berterima kasih. Orang itu malah melapor kepada orang Yahudi. Saya sangat sedih. Karena ini adalah satu gambaran, satu cermin yang menyatakan sebenarnya rohani kita adalah seperti ini. Yesus pada hari raya ke Yerusalem. Dia ke Yerusalem untuk apa? Dia tidak cari orang kaya. Dia tidak cari uang. Dia tidak menemukan Raja Herodes. Dia tidak bertemu dengan itu orang-orang yang besar di dalam politik dan agama. Yesus khusus pergi mencari orang yang paling susah. Seorang yang sudah sakit 38 tahun, lumpuh, timpang, tidak bisa jalan, lalu ditaruh oleh orang familinya, saudaranya, mungkin papa mamanya. Sudahlah, aku tidak bisa urus lagi kamu. Kamu taruh di sini. Karena di dalam kolam yang ada 5 serambi itu pernah ada satu legenda. Malaikat kalau turun menggoncangkan air, engkau terjun, masuk, engkau bisa sembuh. Kita sudah tidak berdaya. Kita tidak bisa take care. We cannot do anything more for you. You go your own way. You seek for your own luck. Maka ditaruh di situ. Sakitnya kalau 38 tahun, berarti dia bukan anak muda, bukan? Kalau dia memang baru lahir, sudah sakit lumpuh. Sekarang dia sudah umur 38 lebih. Kalau dia umur 20 baru mendapatkan penyakit ini, dia sekarang sudah umur 58. Ini matematika yang paling gampang kan? Umur berapa tambah 38 begitu. Nah, apa bedanya orang yang baru sakit sama orang sakit lama? Bedanya apa? Yaitu lama atau tidak lama gitu ya. Orang yang baru sakit, orang-orang sekitarnya simpati, kasihan, merawat, rajin menolong. Aduh kasihan, papaku sakit. Pak, mau minum kah? Ma, perlu dibantu apa? Tolong cucikan muka. Dibantu cuci muka. Tolong cucikan badan. Dibantu karena sakit kan. Orang kalau baru sakit, semua mendoakan, semua menghibur, semua datang memberikan pelayanan kepada dia. Tetapi melayani saben hari cuci mukanya, saben hari bantu sikat giginya, saben hari cuci badannya yang sudah bau, saben hari melayani. Bosan tak? Bosan tak? Kalau pacarmu yang baru engkau pacarin mulai kemarin sakit, waduh engkau harap ada kesempatan melayani dia dari pagi sampai malam asal dia mau. Tetapi kalau papamu sudah sakit 10 tahun dan 1 tahun itu 365 hari dan 1 hari itu 24 jam dan 1 jam itu 60 menit dan 1 menit itu 60 detik dan engkau sudah 10 tahun melayani dari siang malam. Aduh jam 2 engkau bangun. Apalagi Pak? Papa sakit di sini. Sudah dilayani. Lalu dia tidur. Engkau kembali ke kamar. Lagi. Orang Tionghoa mengatakan 2 kalimat. Jiu bing chen liang yi. Ikut yuk 1, 2, 3. Apa artinya? Sakit kalau sudah lama. Jadi dokter yang baik.
Karena coba-coba obat-obat, akhirnya pelan-pelan tahu. Pengalaman menjadikan dia pintar cari obat. Tetapi kalimat yang lain, 久病无孝子. Artinya apa? Kalau sakit lama, tidak ada anak yang melayani sebagai anak yang hormat ke orang tua. Kalau sudah sakit lama, dimaki caci. Kalau suami yang sakit, istri yang melayani 38 tahun, mukanya jadi warnanya lain. Kalau papa yang sakit, anaknya melayani 38 tahun, akhirnya minggat, tidak peduli dia lagi. Begitu lihat orang yang sudah sakit puluhan tahun, di dalam hatinya mengatakan, kau dah mati-mati ya, kau masih hidup ya. Sudah tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rajin, tidak ada lagi sabar. Singapore Bible College pernah memiliki seorang pendeta tua, rektor, kawan saya yang baik. Pada waktu dia tua, dia punya istri sakit 5 tahun setengah tidak bisa bangun. Akhirnya minta mahasiswa giliran satu persatu saben hari ganti orang melayani dia. Dan mereka susah sekali. Karena orang tua yang sakit ini bukan senyum-senyum. Saben hari terus mengeluh. Saben hari terus rasa dirinya kenapa begitu susah. Akhirnya seluruh sekolah dinaungi dengan suasana yang pesimis sekali. Dan setelah hampir 6 tahun baru dia mati. 5 tahun setengah dia berada di sekolah teologi. Masih banyak mahasiswa lebih 100 giliran. 1 tahun paling banyak hanya 2 kali melayani dia. Karena muridnya banyak. Jikalau dia sakit di rumah sendiri dan tidak ada murid, lalu dia mesti tunggu 5 tahun setengah baru bisa mati. Lalu siapapun di rumahnya juga tidak bisa tahan. Apalagi 38. 久病无孝子. Anak yang mama baik ya. Mama sudah sembuh belum? Mama saya doakan. Mama saya carikan obat. Sudah 38 tahun. Mama kok terus sakit-sakit sih. Mama kok tidak pulang ke rumah bapak sih. Mama kok terus di sini menjadi kesulitan bagiku sih. Yesus cari orang ini. Saudara ke satu kota cari apa? Cari mall yang besar. Saudara ke Paris cari apa? Cari Lafayette. Cari itu tempat yang paling mahal. Saudara pergi ke Vendôme Place. Saudara pergi cari arloji, Ferragamo. Cari itu tempat-tempat yang paling mahal. Xenia. Cari tempat-tempat perjalanan yang menjual Christian Dior, menjualkan semua barang mahal, Cartier, jual Patek Philippe. Karena ke Paris, ya itu untuk itu kan. Yesus ke Yerusalem bukan pergi cari tempat yang paling mahal, dia pergi cari orang yang paling susah. Yesus Kristus datang ke situ, lalu bertemu dengan dia berbaring di sana. Yesus yang tanya sendiri. Bukan karena orang itu beriman maka disembuhkan. Ini orang mengatakan, asal beriman pasti disembuhkan. Kalau tidak disembuhkan karena engkau tidak beriman. Saya melihat banyak kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bukan berdasarkan orang itu beriman. Saya tanya, orang yang sakit 38 tahun ini minta disembuhkan tidak? Panggil nama Yesus tidak? Beriman, teriak-teriak berdoa, Tuhan sembuhkan. Ada enggak? Tidak ada. Jadi kenapa dia disembuhkan? Hanya karena kedaulatan Allah. Hanya karena kemurahan Allah. Inilah teologi reform. The grace and the sovereignty of God determines all things be done by Jesus. But not because your goodness, because your effort in prayer, because your fervent prayer to God. No. Not because your faith. Yesus datang kepada dia, melihat dia. Setiap kali Yesus melihat orang yang miskin, orang yang jatuh sakit, orang yang lumpuh, jatuhlah belas kasihan. Ini keagungan manusia. A man is becoming great not because of wealth, not because of academic study, not because of your social position, not because of your background from a royal family. Manusia menjadi agung bukan karena sekolah tinggi, bukan karena uang banyak, bukan karena kedudukan pangkatnya besar. Manusia menjadi agung karena mempunyai hati kemurahan. Ingat kalimat ini.
That is the compassion in your life to have mercy on others that makes you a great man, a great personality. Yesus Kristus dalam seluruh kitab suci kira-kira 10 kali mencatat dia mengadakan belas kasihan kepada mereka. Dia jatuh belas kasihan kepada orang yang terlantar di sini sana. Mercy. God of mercy. God of grace. Tuhan berkata, kepada siapa aku akan memberikan anugerah, maka dia dianugerahi. Kepada siapa aku akan mengasihani, dia menerima kasihan. Hari ini Yesus datang ke tempat orang sakit di pinggir serambi yang tunggu air kalau goncang boleh turun. Lalu Yesus tanya dia, maukah engkau disembuhkan? Sebenarnya pertanyaan ini kelebihan sih. Adakah orang sakit yang ditanya, maukah engkau disembuhkan? Jawab, nggak mau. Nggak ada kan? Ya. Jadi orang ini kenapa di sini? Justru mau disembuhkan. Dia berapa lama di sini? Nggak tahu. Mungkin kan sudah 38 tahun terus baring di pinggir jalan, di pinggir serambi, di pinggir kolam Bethesda ini. Saya tidak tahu, tidak ditulis. Tapi waktu Yesus menanya pertanyaan ini, maukah engkau disembuhkan? Jawabnya bukan mau, tidak mau loh. Jawabnya adalah, setiap kali air goncang, saya mau masuk. Saya kurang lincah karena lumpuh. Orang lain selalu masuk dulu. Nah sekarang saya memberitahu apa arti ayat ini. Anytime, every time when I saw the water is shaking, is moving, I want to jump into, but I was always too late. Jawaban ini adalah mental kita. Karena kita mempunyai keinginan, tapi kita tidak pernah berharap kepada Tuhan. Kita hanya bersandar kepada tradisi. Kita bersandar kepada lingkungan situasi. Kita bersandar kepada pikiran kita yang mengikat kita tidak pernah menerobos. Itu namanya old paradigm bondage. Satu keterbatasan daripada paradigma yang lama yang mengikat kita. Selalu mengikat kita. Mengakibatkan kita menjadi orang pesimis. Menjadi orang negatif. Menjadi orang yang tidak pernah berani coba yang macam yang baru. Banyak pemuda seumur hidup tidak bisa maju. Karena terikat oleh paradigma yang kuno. Pikirannya tidak pernah berubah. Alkitab berkata orang Kristen harus selalu transform melalui reform. Melalui penyegaran diri untuk berubah. Memperbarui terus menerus. Saya kasih tahu sama you. Sejak kecil saya tidak ada ayah. Dan saya orang miskin. Tapi ada satu hal yang saya tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti pikir positif dan untuk merubah diri. Maju terus tak henti-henti. Nah inilah seorang tua yang sudah umur 70 masih belajar banyak hal yang baru. Untuk merubah pengaruh saya di dunia. Merubah kemungkinan saya maju. Merubah saya masih bisa memberi sumbangsi yang paling segar kepada anak-anak muda. Ini menjadi contoh kamu. Orang-orang itu yang tidak bisa rubah. Kenapa? Diikat. Dulu gini, ya gini. Sampai sekarang gini. Karena dari dulu gini, maka sekarang pasti gini. Selain gini, tidak tahu apa itu gitu. Pokoknya gini. Nah, you dari keluargamu, dari bangsamu, dari kampungmu, daripada negaramu, daripada seluruh kebudayaan yang turun-temurun bergenerasi-generasi kepada kamu. Telah mengikat kamu. Yang kamu tidak sadar. Dan engkau juga tidak mau berubah. Orang yang tidak mau berubah menjadi budak. Budak apa? Budak ide yang lama. Budak tradisi yang mengikat. Budak daripada turun-menurun paradigma yang melimitasi. Saudara-saudara, engkau lihat kemiti ya, tahu kemiti? Itu mulai kapan? Mulai seorang bikin pikiran. Kenapa kalau sudah kancing lepas terus tidak ada jalan, terus bajunya buka-buka. Jadi pikir-pikir dia menemukan tidak usah kancing, pakai gini kawat gini yang dijepret. Jadi
mengganti komite. Itu namanya the great invention in the small things. Herannya, orang yang menemukan komite, orang yang menemukan jarum yang ada bundernya. Kalau jarum tidak ada bundernya, itu begitu tusuk terus hilang. Ada bundernya, cek ketantol di situ. Nah, orang gini itu jadi kaya luar biasa. Karena apa? New idea. Karena tidak mau dibound daripada limit, daripada old tradition and old paradigm. Nah, di dalam abad ke-20 ada seorang filosof Kristen yang namanya Thomas Kuhn. Kuhn. Nanti cari di Google ya. Saudara-saudara, kalau cari Google itu memang pegel. Tapi setelah menemukan, asal tahu namanya. Ini Thomas Kuhn. Dia mengatakan itu paradigm shift. Pemuda-pemudi mesti dengar baik-baik. Kalau engkau mempunyai satu perubahan paradigma, engkau menjadi orang baru. Kalau engkau tidak diikat oleh tradisi dan limitasi daripada paradigma yang lama, engkau selalu berubah. Nah, waktu Yesus menanya, maukah engkau disembuhkan? Jawabnya, setiap kali kalau air goncang, waktu saya mau masuk sudah didahului oleh orang lain. Jadi saya tidak bisa sembuh. Jadi dia pikiran apa? Tidak mungkin saya sembuh. Sudah lumpuh. Kalau saya sudah lumpuh, tidak mungkin jalan. Mana bisa menenangkan orang lain? Pasti saya ketinggalan. Pasti saya sampai mati tidak bisa sembuh. Dia punya pikiran itu diikat oleh paradigma. Paradigma yang kuno. Dan banyak pemuda-pemudi mempunyai keadaan selalu mau diikat oleh paradigma yang kuno. Maka engkau meskipun masih muda, engkau bermental orang tua. Barang siapa mempunyai mental tidak diikat oleh paradigma yang lama, dia selalu mencari jalan keluar yang baru. Meskipun tua, dia muda. Yang tidak mengerti, masih muda, dia tua. Jadi jangan kira saya anak muda. Lu orang tua yang masih muda tau. Lu orang tua yang kelihatan anak muda. Belum orang muda. Tetapi kalau engkau sudah tua masih mempunyai paradigm shift, mempunyai kebiasaan merubah pikiran, engkau terus muda. Nah, ini rahasia. Rahasia menjadi hidup manusia yang tidak digugurkan oleh zaman. Saya tidak takut digugurkan oleh zaman. Karena saya terus bisa memimpin pemuda-pemudi di depannya mereka. Memberikan petunjuk bagaimana mereka harus merubah, memperbaiki diri. Jadi ayat di sini yang dikatakan, maukah engkau sembuh? Lalu dijawab, saya selalu ketinggalan. Ini bukan pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Yesus tahu dia mau disembuhkan kok. Tapi melalui pertanyaan ini justru menonjolkan orang ini tidak pernah mempunyai pikiran yang kreatif untuk patuh kepada paradigma yang baru. Mari kita berubah ya. Berkata kepada Tuhan, saya mau menjadi orang yang berparadigma yang segar. Saya mau menjadi orang yang selalu dirubah mental saya, sehingga tidak terikat oleh paradigma yang tradisional, yang kaku, yang mematikan saya. Saudara-saudara, lalu Yesus Kristus tidak mau diikat oleh paradigma yang kuno. Yesus tidak mau mendengar dia. Jikalau engkau menjadi pemimpin, engkau selalu menemukan satu hal. Ada kesulitan, tanya bawahan. Bawahan itu dua macam. Semacam alasan tak, semacam cari solusi. Dengar kalimat di bawah ini. Kenapa ini begini? Oh, sebab kemarin hujan, lalu macet, lalu sesudah itu banyak gangguan. Saya kemarin uangnya tidak cukup, maka ini tidak karu-karuan. Kalau itu, oh gitu ya. Jadi mau apa? Ya ampuni saya. Nah itu namanya alasan tok. Ya. Pemuda-pemudi yang baik bukan mempersiapkan alasan sebanyak mungkin untuk melarikan diri dari tuduhan. When problem comes, do not make excuse. When problem comes, you seek for the way out. Kesulitan apapun ada jalan keluarnya. Semua 1, 2, 3. Kedua, jalan keluar apapun ada kesulitannya. Semua 1, 2, 3. Jalan keluar apapun ada kesulitannya. Kamu macam apa? Macam
Pertama, yaitu macam yang optimis, yang positif, yang tidak mau diikat oleh paradigma, yang selalu renew your mentality, dan selalu no excuse. Tidak ada alasan. Engkau bilang, oh ini macet maka saya lambat. Saya dengar kalimat ini sudah ribuan kali seumur hidup. Saya macet karena macet. Saya tidak bisa tiba waktu, saya tidak cukup karena macet. Saya tanya, kapan Jakarta tidak macet? Jam 2 malam. Ya pasti dong. Itu saya lihat iklan ya. Dari Klotok sampai itu 5 menit sudah sampai apartemenmu. Saya kira ini bohong. Mesti kurung malam jam 2. Ya itu kan. Lalu orang selalu rapat telat. Ini telat, itu telat. Kenapa lu telat? Karena macet pak. Ini alasan toh. Jadi dia bukan seorang yang berusaha jalan keluar yang dicari. Yang dia siapkan adalah kalau ditanya alasan cukup. Kamu kira kalau alasan cukup kamu diampuni? Tuhan kadang-kadang tidak loh. Tuhan bilang kamu cari jalan keluar. Jangan beritahu kepada saya alasan. Jalan keluar yang dikatakan. Kesulitan apapun ada jalan keluar. Kalau engkau tahu itu macet, bawa 1 jam sebelum engkau sudah berangkat. Pasti tidak bisa telat kan? Tetapi jalan keluar tidak dipikir. Yang dipikir cuma bagaimana menjawab. Bagaimana menjawab. Selalu jawab macet, macet. Orang yang tunggu itu susahnya setengah mati. Yang ditunggu cuma pikir nanti bilang sama dia macet. Kalau saya tanya, di mana kamu? Sudah jam ini kenapa belum tiba? Di jalan. Ya pasti di jalan, masa di atap. Semua orang yang belum tiba ya pasti di jalan. Di jalan mana? Sudah di tol. Sudah di tol. Tol itu 26 kilo. Lu di tol bagian mana? Pintu ke mana? Nggak mau jawab. Masih di tol, masih di tol. Jadi supaya engkau tunggu setengah mati tidak bisa datang. Ini kebiasaan yang jelek. Never only give excuse, but always seek for the solution. Bukan alasan, tapi solusi semua. Yesus tanya dia, maukah engkau disembuhkan? Dia tidak jawab mau. Juga tidak jawab tidak mau. Jawabnya apa? Iya, tak bisa sembuh karena lumpuh. Justru lumpuh masa di sini. Karena orang lain lebih cepat. Justru kaki mereka lebih lincah. Pasti lebih cepat. Tapi engkau cuma ada alasan-alasan. Sudah selesai alasannya. Terlalu lambat. Saya lumpuh bahkan masa di sini. Lalu bagaimana? Ya terus di sini. Tahun depan masih di sini. 3 tahun lagi terus di sini. Kenapa? Makin lama makin tua. Makin tak kuat. Makin tak lincah. Mereka makin cepat. Ya setiap tahun orang lain turun dulu. Lain kali turun lagi. Mungkin kan dia evolusi 3 tahun lagi lincah. Ya pulang dong lincahnya. Tak usah turun di situ kan. Jadi alasan never solve the problem. Ingat ya. Di dalam kesulitan bagaimanapun ada jalan keluar. Bukan alasan. Tetapi kalau engkau tidak mengerti. Engkau diikat oleh paradigma yang lama. Ditambah lagi. Engkau menjadi orang. Setiap kali ada jalan keluar. Tetap ada kesulitan. Saya kadang-kadang bosan ngomong sama orang yang tidak cari solusi. Cuma pintar debat alasan saja. Akhirnya saya jalan sendiri. Saya sudah mengunjungi berkhotbah di 1.500 gereja sebelum umur 45. Tapi akhirnya semua gereja yang saya datang saya tidak puas. Ngomong. Speaker tidak karu-karuan. Akhirnya saya satu persatu desain sendiri. Saya mulai desain gereja di Surabaya. Lalu desain gereja di Malang. Lalu saat desain lagi. Terakhir desain Katedral Mesias di Jakarta. Lalu desain Concert Hall di Jakarta. Supaya mencari solusi. Bukan mempaparkan alasan. Solve problem? Yes, solve. Semua kesulitan bisa diatasi. Tetapi bagaimana boleh mengatasi? Ini semua adalah karena bukan terikat oleh paradigma yang lama. Dan bukan cari alasan untuk membela diri. Tapi cari solusi dan tidak mengampuni diri. Orang beginilah orang yang belajar terus, yang maju terus. Yesus tanya, engkau mau disembuhkan? Nggak bisa. Rabi, setiap kali saya mau turun saya lumpuh orang lain dulu. Jadi setiap kali orang lain dulu. Kapan bisa engkau dulu? Ya tak tahu.
Saya makin tua, makin lumpuh, makin tak kuat, tidak ada perubahan. Kalau gini mati lalu di sini. Yesus mengatakan, oke, bye bye. Selamat mati di sini. Lalu Yesus pergi. Yesus tidak mau dengar alasan. Yesus sekarang menyatakan suatu hal yang tidak pernah dipikir oleh dia. Never thought, never imagined, never known by all the sinners. Bangkitlah kamu, angkat tilammu, jalanlah. Kamu berani enggak? Kalau kamu bilang, bangkitlah kamu, lupamu, gua mana bisa bangkit. Kamu tidak ada kuasa, kamu tidak bisa membangkitkan dia. Tapi Yesus setelah mengetahui semua alasan, semua masuk akal. Semua alasan betul-betul tidak salah. Tetapi tidak bisa merubah nasib. Satu-satunya adalah show the power of God to change the situation and to give the solution. Yesus Kristus berkata, bangkitlah engkau, angkat tilammu. Bangkit berarti bisa menunjang diri kan. Angkat tilam berarti masih bisa tanggung berat yang lain kan. Nah ini namanya abundant life. Hidup yang limpah adalah hidup bisa menyukupi sendiri, masih bisa bagi-bagi ke orang lain. Yesus berkata, aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang limpah. Saya baru sadar kalau hidup tidak limpah itu bagaimana kasihan. Waktu saya tabrak kedua kali, tahun itu ada tahun 71. Lalu saya harus masuk rumah sakit. 26 hari tidak bisa gerak. Dan orang pinggir saya mati pada hari kelima. Mendadak tak ngorok. Mendadak tak ada suara. Lalu saya lihat. Saya sebenarnya injili dia. Ini hari saya bilang, bagaimana Pak? Tak bunyi. Bagaimana Pak? Diam. Akhirnya saya lihat lagi. Dan napas. Mati. Lalu sebentar lagi orang rumahnya datang. Wah, nangis. Saya kaget. Mati di pinggir saya. Pada waktu itu sampai malam ke-26 saya diizinkan dokter pulang. Saya naik mobil keluar dari rumah sakit. Baru jalan 2 kilometer. Seluruh bumi putar. Karena gegar otak kambuh kembali. Langsung saya pegang kepala, tidak bisa goyang. Dibawa kembali, saya tutup mata ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Belum sembuh. Karena seluruh dunia putar di depan saya. Akhirnya tinggal lagi 6 hari. Saya seumur hidup 3 kali gegar otak. Jadi kepalamu kepala biasa. Kepalaku kepala kopior. Bukan kelapa kopior. Gegar 3 kali. Dan pada waktu 1 kali harus 31 hari di dalam rumah sakit. Saya sadar apa bedanya hidup yang limpah dan hidup yang papa. Karena saya tidak bisa cuci muka sendiri. Tidak bisa sikat gigi sendiri. Saben hari harus dibantu orang. Susahnya saya merasakan. Biasanya saya lincah bantu ini, angkat yang berat, kerja begitu banyak. Kenapa menjadi tidak bisa sikat gigi sendiri? Maka ingatlah satu kalimat. I come to give human being lives. I come to give you abundant life. Tuhan mengatakan bangkit. Dia bangkit. Yang lumpuh bisa bangkit sudah luar biasa loh. Tetapi Tuhan tidak ampun loh. Tuhan memberikan demand yang lebih besar. Angkat tilammu. Tilam itu mungkin lebih berat dari orangnya. Orang kalau sudah sakit 38 tahun, tidak jalan, kakinya, uratnya semua menyusut. Lalu dia mungkin kurus, mungkin cuma 28 kilo. Angkatlah tilammu. Dia angkat, taruh di atas baunya dan jalan. Dia bukan saja self-dependent, dia mempunyai power to carry on the very heavy burden. Saudara-saudara, di dalam hidup kita juga demikian. Ada orang Kristen yang kalau dah dikunjungi tidak pernah datang ke gereja. Kalau dah diteleponi lupa kebaktian. Kalau dah diantar juga tidak mau ingat. Karena apa? Dia orang lumpuh. Orang lumpuh yang tidak bisa jalan sendiri. Nah, kalau ke gereja mesti diundang makan. Sudah makan baru janji mau ke gereja.
Tapi ada semacam orang Kristen sendiri datang, bukan saja sendiri datang, membawa kawan datang, mengundang orang makan lalu datang. Kenapa? Abundant life. Nah, saya mau tanya, kamu hidup bersandar orang lain atau hidup berdikari, atau selain hidup berdikari masih bisa pegang, masih bisa pikul beban yang berat? Abundant life. Lalu dia pergi pikul. Orang Yahudi, hei, siapa lu? Tahu tak ini hari Sabat? Saya mau tanya, Yesus menyembuhkan dia pada hari Sabat. Kenapa? Kenapa? Karena Yesus dah bawa jamnya. Dia lupa hari itu hari Sabatnya. Yesus tahu tidak tahu hari itu Sabat? Lu kok tahu? Tahu. Lu kok tahu Yesus tahu? Saya mau tanya, kalau Yesus kemarin sembuhkan, ada kuasa enggak? Jawab. Kalau Yesus besok baru sembuhkan, ada kuasa enggak? Kenapa tidak kemarin? Kenapa tidak besok? Kenapa harus hari Sabat? Apakah Yesus lupa atau Yesus sengaja? Jawab. Sengaja. Lu tahu ya? Yesus bilang, lu fitnah gua ya. Saya percaya Yesus sengaja. Saya tanya lagi, sengaja pada hari Sabat menyembuhkan orang, bahaya enggak? Bahaya enggak? Karena orang Yahudi bilang, kurang ajar. Kamu menyembuhkan pada hari Sabat, sengaja melanggar hukum Musa, menghina akan kebudayaan orang Yahudi, akan dihukum mati. Dan Yesus sengaja mau menerima kematian, maka dia melakukan. Kita akan teruskan apa hubungan hari Sabat dan kesengajaan Yesus Kristus. Bagaimana kita tahu Yesus sengaja? Karena bukan kali ini saja. Setelah kali ini mendapatkan bahaya. Pasal 8, Yesus sekali lagi menyembuhkan orang yang buta semenjak lahir. Hari apa? Hari Sabat lagi. Sehingga itu sengaja. Mari kita meneliti pasal-pasal semua ayat daripada Injil Yohanes dengan tuntas. Lalu iman kita akan menjadi kuat luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau mengetahui kelemahan manusia. Engkau sadar penyakit yang sudah begitu lama. Dan engkau datang bukan menegur. Engkau datang bukan hanya memberikan semacam hiburan yang kosong di dalam perkataan. Tapi engkau datang melaksanakan kuasa kesembuhan. Kami berterima kasih. Beri kekuatan kepada kami untuk mengerti lebih dalam dan lebih tuntas, lebih sempurna dan lebih menyeluruh daripada apa yang kau kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.